Halo, assalamualaikum kawan-kawan peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awo, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan malam ini kawan, kembali saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, tentunya di bidang peternak. Mudah-mudahan dalam semua video saya nanti bisa tetap bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-temanku semua itu tentunya. Kebetulan di malam ini saya mendatangkan bintang tamu, ini artis besar. Ini saya ada narasumber. Artis besar. Oh, besar orangnya atau besar artisnya, Pak? Ini ada narasumber. Insya Allah dari pengalamannya beliau itu sudah sangat-sangat membantu untuk saya dan teman-teman semua tentunya. Narasumber ini nggak gemen-gemen, Pak. Perkenalkan, Pak, narasumbernya siapa, Pak? Nama saya Pak Tin. Pak Den, nama lengkapnya Pak Den? Muizuddin dari Banyuwangi, asli Banyuwangi. Sejauh ini pengalaman sudah jelas banyak. Mungkin di dalam video yang pas 1 pas 2 kemarin sudah saya sampaikan. Teman-teman yang belum melihat bisa dilihat dulu pengalaman dari Pak Din dulu, siapa, beliau dari mana, master apa, bidangnya apa. Sudah saya sampaikan di video yang kemarin. Untuk yang episode saat ini saya akan membahas tentang resikonya untuk perkawinan sedarah. Iya Pak ya? Ya. Itu resiko atau enggak tuh sebenarnya Pak? Ada resiko juga ada keuntungan, tergantung tujuan. Loh ini kok ada dua alasan ini Pak. Ada dua alasan. Saya akan membahas yang resikonya, yang keuntungan dulu, resiko nanti Keuntungan, kita keunggulan. Memangnya ada Pak perkawinan sedarah itu keunggulannya Pak? Ada. Letaknya di mana Pak? Jadi perkawinan sedarah atau inbreed itu biasanya bertujuan untuk pemuliaan. Pemuliaan misalnya gini, ada satu jenis yang bagus, Iya. atau apa ya, ibaratnya yang dianggap kalau dalam bahasa ternak itu ada parent stock, artinya apa ya, orinya lah kasarannya gitu. Ori ya. Yang notabene kita ingin menghasilkan keturunan yang mendekati kesamaan dengan yang kita inginkan, ori tadi itu si induk tadi. Itu dilakukan inbreed sampai fase kelima, biasanya keempat kelima sudah mendekati genetik 99%. Resikonya saya belum tanya Pak. Jadi yang resikonya nanti saya tanya dulu. Jadi biasanya pejantan bagus, kita kawin dengan betina, kemudian hasil betinanya F1 itu dikawinkan dengan bapaknya, berarti kan inbreed. Walaupun proses perkawinan F1 itu sudah mendapatkan hasil gen 50-50, tapi kalau inbreed itu 50-nya murni. Nanti F2, F3, F4 itu namanya cross, apa namanya? Apa tadi itu? Full blood? Belum ya? Belum, full blood itu kan kalau sama, iya. jantan ori dengan betina yang ori sama itu full blood. Cross blood. Artinya sudah mendekati lah. Jadi tapi itu resikonya nanti ya. Iya. Tujuannya hanya itu. Jadi bagi peternak yang ingin pemuliaan, dan biasanya ini jarang dilakukan oleh peternak kambing, sapi, itu jarang sekali, kecuali ilmuwan yang melakukan penelitian. Tapi sering dilakukan oleh peternak ayam. Perlakuan inbreeding ini sering dilakukan peternak ayam ketika ingin membuat satu ayam baru. Kayak misalnya pernah teman di Jawa Tengah itu bikin spesies ayam namanya ayam crescing. Itu dari ayam petelur dengan beberapa ayam unggul lokal, itu dengan proses seperti itu, inbreed. Iya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri itu yang sering saya dengar itu bicara kambing itu kambing bur yang sering jadi perbincangan ya. Betul. Wah, saya mendatangkan kambing bur F1, ada yang mendatangkan kambing bur F2, F3 dan F4. Kalau bicara 1, 2, 3, 4 Pak, biasanya kalau saya sebagai sebatas pemula, biasanya saya pemula Pak. Kalau F1 sama F3 itu bagus mana Pak? Bagus F3. Padahal urusnya 1 loh Pak. Yang saya awalnya dulu saya berpikir F1 itu baru dari satu keturunan. Wah, berarti bagus-bagusnya. Belum. Kalau proses perkawinan F4 itu mendekati cross blood. Oh, gitu ya. Jadi misalnya pejantan ori bur dengan Jawa Randu misalnya. Ya, semisal. Oke. Anaknya yang betina itu pasti nggak dijual sama pemiliknya. Yang dijual yang jantan, F1 jantan. Oh ya. Karena F1 jantan itu genetiknya 50-50. Kalau betina nantinya anaknya itu akan dikawin lagi dengan bur, tapi bapak yang lain crossline. Oh gitu. Semisal sama bapaknya langsung nanti lagi jadi inbreed. Nah, karena tujuannya dia hanya mendekatkan ke kambing bur, menghasilkan turunan yang mendekati kambing bur, ya dikawinkan dengan kambing bur full blood, tapi bukan bapaknya.
Kambing bur lain jantan itu nanti menjadi F2 bur sampai tahap keempat kelima sudah menjadi cross blood. Iya. Terus gini Pak, yang dimaksud pengawinan sedarah ya. Sedarah itu apa dinilai dari hanya bapaknya atau saudaranya bisa? Itu tetap saudara. Tetap saudara. Anak ke ibu ke induk juga saudara. Corak dewe muhrim Pak ya. Tunggal muhrim. Makanya dalam Islam juga dilarang karena itu. Sama. Gitu Pak, hasil silahnya. Kenapa Islam melarang perkawinan saudara ya? Memang risikonya tinggi. Iya. Tapi untuk kepentingan pemuliaan ya harus dilakukan saudara. Tapi ini berlaku untuk hewan. Iya. Kalau manusia mungkin hanya sebatas mukrim biar nggak batal. Karena kita makhluknya sudah mulia, kenapa harus dimuliakan? Kalau hewan kan harus. Seru ini narasumber kali ini loh. Ya. Guyon. Ayo, harus bercanda Pak, harus bercanda. Untungnya Bapak tadi menyampaikan full bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa seperti saya yang menyampaikan Pak, teman-teman yang di wilayah sana banyak yang komentar nanti. Siap. Oke, ini tadi masalah kita keuntungan dengan perkawinan saudara dengan alasan untuk tujuan pemuliaan atau biar tidak merusak keturunan dari itu tadi ya. Gen bapak itu biar turun. Oh iya. Mungkin yang sering kalau di domba salah satunya itu tadi hewan-hewan yang importernya dari memang benar-benar dari luar ya. Dan penanganannya juga harus intensif. Artinya kan dia harus betul-betul perawatan yang ekstra. Nggak bisa disamakan dengan kambing-kambing atau domba-domba pada umumnya. Ya. Satu pertanyaan sudah selesai. Sekarang pertanyaan yang kedua itu tadi, apakah ada Pak risikonya? Besar sekali. Pertama daya imunitasnya turun drastis. Kalau imun suatu makhluk hidup apapun itu ketika rendah, tidak standar, pasti rawan, rentan penyakit, rentan kerdil, rentan cacat dan lain sebagainya. Ini berlaku untuk makhluk hidup termasuk manusia. Oh gitu Pak ya. Iya. Makanya dilarang dalam agama kita. Saya dulu itu sempat Pak, percaya nggak percaya, tapi kan banyak teman-teman yang tanya-tanya. Saya itu sempat mempraktekkan, asli membuktikan ya. Mungkin ini nanti saya sampaikan videonya, saya tunjukkan video saya hewannya Pak ya. Saya itu punya kebetulan satu induk yang sudah ada kurang lebih hampir 1 tahun dia tidak melahirkan. Tapi sebelum melahirkan dia kan punya anak jantan. Dan itu mengawini si induk tersebut. Kenyataannya seperti ini. Ini saya tunjukkan videonya. Si anak itu kerdil ini sudah umur kurang lebih 2 bulan itu Pak yang mungkin teman-teman kemarin sudah sempat lihat live-nya. Ini hasil uji coba induk yang super bagus, susunya pun juga bagus, tapi kenapa kok si anak kerdil? Ya biasanya, tapi tidak semua, artinya tapi potensi bagus itu kecil sekali. Oh gitu Pak ya. Karena daya imunnya dia turun. Tapi setelah saya praktek Pak, saya percaya sekarang Pak. Makanya gini, kalau bicara teori tanpa praktek, betul, saya kurang seru. Makanya saya harus mempraktekkan kenyataannya seperti apa. Dan ini sudah kelihatan. Nah, juga saya evaluasi itu gini Pak. Kenyataan di lapangan ketika saya dulu masih Pak ya, anggap saja sempat dagang, melihat peternakan teman-teman lain-lain untuk membeli hewannya, itu saya lihat di tahun ini hewannya masih bagus-bagus Pak. Di tahun kedua, ketiga dan 4, walaupun induknya tadinya bagus, itu kenapa kok malah keturunan jelek? Bisa dari kakek, karena gennya masih ada. Tapi kalau saya amati gini Pak, pengamatan saya ya, kebetulan dulu ketika dia sudah punya pejantan yang bagus, ketika hari raya dijual, dan punya keturunan yang peranaan yang bagus, dan mengawini saudara-saudaranya. Bisa jadi akhirnya jelek. Nah, kok kenyataannya di tahun-tahun berikutnya kok nggak semakin bagus, malah semakin jelek. Itu pengamatan saya seperti itu mengenai perkawinan saudara. Di luar negeri, kenapa semua hewan apapun, kambing, domba, sapi, ada air tag itu untuk recording? Kan ada di kuping nomor itu untuk recording agar menghindari itu tadi perkawinan saudara. Oh gitu. Fungsinya salah satu untuk pertama itu, kemudian history untuk recording sakit misalnya. Misalnya gini, kambing yang sudah sakit, pernah sakit, itu tidak layak jadi induk. Itu kalau di luar negeri dulu saya gitu. Jadi kambing itu misalnya pernah lumpuh, walaupun sembuh, gemuk, itu tidak layak jadi indukan. Pejantan maupun seperti itu Pak, kalau luar negeri. Pejantan maupun betina.
Terus kambing pernah misalnya keguguran, atau pernah beroyong keluar anunya itu nggak layak sudah. Seleksinya diantaranya seperti itu. Itu lebih enak kalau kita ada nomor recordingnya atau AirTag kalau apa itu. Di sini kan enggak, karena skalanya kan bisa dihitung, bisa dilihat. Kalau ribuan kan kita enggak diten, jadi recordingnya pakai itu. Ya secanggih itu ya luar negeri Pak ya. Sayangnya saya sendiri mungkin belum pernah menerapkan keseluruhan dari pemraktekan yang di luar. Tapi kalau kita terapkan mungkin juga gulung tikar juga Pak. Semisal gini maksud saya, di sana operasional tinggi terus kita terapkan di Banyuwangi, ya kurang sesuai Pak. Pakai mesin-mesin yang secanggih apa itu Pak? Itu di Bandung kalau nggak salah berapa ya, 100 berapa itu harganya yang untuk packing silase itu. Tapi kalau ternaknya ribuan, sedangkan kita ini ya. Sekarang ada kombi dari padi itu jeramnya langsung packing. Beberapa kemarin sudah, tapi belum dikomersilkan. Ya, mudah-mudahan itu bisa diperkembangkan. Masa depan peternak Indonesia. Walaupun nanti ujung-ujungnya dijual belikan untuk pakannya. Bisa jadi. Biasanya kalau sudah enak buat bisnis Pak. Iya. Itu tadi nanam otot itu aja. Oh gitu aja Pak. Iya. Sepakat berarti kita Pak. Solusi terbaik buat saya dan teman-teman semua insya Allah ini. Ya. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu yang perlu kita sampaikan di kesempatan pada malam ini. Insya Allah di lain waktu saya akan tetap mengundang beliau lagi, atau mungkin beliau sendiri tanpa diundang langsung datang lagi. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak sendiri, dari suhunya ketika ingin menyampaikan teman-teman, barangkali ada yang perlu disampaikan. Monggo. Kalau saya pesannya buat saya pribadi, tentunya untuk teman-teman yang lain, jangan takut kaya jadi peternak. Gitu Pak? Ya. Tapi yang sampaikan tadi itu loh Pak. Yang ini loh Pak. Kita tuh nggak usah memikirkan yang aneh-aneh, biar orang-orang saja yang mungkin. Yang penting kita sampaikan tuh itu Pak lah. Oh tadi di apa? Di belakang layar sudah menyampaikan. Dari pembahasan ini tadi ya cukup untuk pengetahuan aja. Jadi untuk rekayasa genetik atau pemurnian atau pemulihan itu urusan ahli. Kita yang penting kasih makan kenyang, gemuk dombanya, ada nilai ekonomis, jual, ada hasil. Ya itu aja. Oh, gitu ya. Nggak usah ribet-ribet lah gitu. Dan ini yang penting mungkin beternak itu jangan melawan kodrat. Apapun. Maksudnya kalau kambing itu makannya rumput ya boleh dengan limbah untuk penunjang, tapi bukan menjadi makanan pokok. Oh, gitu ya. Kalau nyalain kodrat abot sanggane. Sulit Pak ya. Sulit ya. Walaupun bisa tapi sulit. Ya. Lebih baik kita ikuti aja. Kalau kambing itu makannya rumput ya dikasih rumput. Walaupun dengan harus sewa 45 juta per. Pak nyindir Pak. Tapi kan begini Pak, walaupun saya sama sindir, kenyataannya ayo. Saya juga ikutkan sewa. Saya menginspirasi untuk sewa sampai. Oh iya, ya itu kan virus saya, tak virus buruk gitu Pak. Ya. Bukan virus buruk Pak. Virus apa ya? Virus jahat ini ya. Tapi virus ya untuk maju bersama. Oh iya. Peternak Banyuwangi. Amin. Semangat peternak Banyuwangi. Oh, jangan Banyuwangi aja Pak. Semangat seluruh peternak Indonesia yang tentunya. Ya. Sudah cukup Pak ya? Cukup. Siap. Sementara cukup itu dulu. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu kesempatan pada kali ini. Kurang lebihnya saya sama beliau mohon maaf. Itu tadi sebatas kita obrolan-obrolan, tapi tetap insya Allah bermanfaat kok. Semua itu tergantung dari kita menanggapinya. Yang penting kita tetap semangat, jangan patah semangat, dan jangan lupa berdoa. Oke, mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Senyum Pak.